Ruh membuat kita kuat. Yang tadi lemah menjadi kuat, yang tadinya nggak semangat jadi semangat. Kenapa? Karena ada ruh. Maka Al-Quran fungsinya adalah sebagai ruh. Maka orang yang hidup tanpa Al-Quran, orang yang hidup tidak dekat dengan Al-Quran, orang yang hidup tanpa mau berinteraksi dengan Al-Quran, dia bagaikan mayat-mayat yang berjalan. Betul, Bu? Inilah yang telah menghidupkan dan membangkitkan semangat para sahabat, ya, dari tidurnya yang panjang hingga kemudian umat ini mendapatkan gelar dari Allah Subhanahu wa taala, kuntum khairum umat yang terbaik. Dan makanya kita hadir di sini. Sekolah, lembaga pendidikan yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai spiritnya, maka sekolah, lembaga pendidikan itu akan mati. Betul? Tidak akan hidup, tidak akan memberikan pengaruh kepada masyarakat yang ada di sekitarnya. Makanya alhamdulillah, ya, sekolah kita memiliki perhatian betul terhadap Al-Quran ini. Anak didik kita diberikan target-target hafalan Al-Quran. Apalagi kita sebagai gurunya, betul? Ya, targetnya 2 juz 1 hari ini. Kali berapa? Sebulan. Berarti kita mampu menghatamkan 2 kali, betul? Ya. Bapak Allah, saya hadir di sini sebenarnya bernostalgia karena saya juga dulu pernah ngajar di sini, ya. Pangling, dulu belum ada masjid ini gitu kan. Sekarang ada masjid. Saya tadi hadir di sini baru pertama kali ngisi pengajian tausiah, ustadznya duluan, jamaahnya belakangan. Gitu kan. Ustadznya nunggu, ya gitu kan. Ya, nggak apa-apa, Bu, karena saya itu selalu kalau memang ada kesempatan lebih dulu datang, saya hadir. Ya, biar biasanya itu jemaah itu suka apa? Spor jantung gitu kan. Kalau ada acara ustadznya belum datang. Itu udah biasa. Selama saya waktunya luang, jalannya juga tahu, jalurnya, saya akan datang lebih dulu. Nah, Ibu rahimakumullah, saya dapat berikan amanah oleh panitia, Pak Ustadz, temanya adalah apa, Bu, tadi? Bulan Ramadan sebagai tazkiyatun nafs untuk meraih kemenangan. Ya, ini bukan tema baru tapi perlu, betul. Bukan tema asing tapi insya Allah masih penting. Kita akan belajar bersama sampai sejauh mana dahsyatnya Ramadan dalam membentuk kita menjadi seorang pribadi yang nafs, yang zakat, yang memiliki jiwa yang bersih, hati yang lurus, hati yang bersih dari berbagai penyakit-penyakit hati yang akan mengotori. Ini menjadi penting, Bapak Ibu sekalian, karena kita menyadari betul bahwa sesungguhnya yang menentukan kebaikan seseorang di mata Allah, kemuliaan seseorang di mata Allah Subhanahu wa taala, satu, ketika seseorang memiliki jiwa hati yang bersih. Betul? Yauma la yanfa'u malun wala banun. Terus lanjutannya apa? Illa man atallaha biqalbin salim. Hari dimana nanti tidak akan berguna lagi malun harta wa banun dan anak. Seluruh atribut-atribut duniawi, tampilan fisik, gelar yang panjang, paras wajah yang cantik, yang cakep, yang membuat orang terkesima melihatnya, itu di mata Allah tidak ada artinya ketika dia menghadap kepada Allah dengan membawa hati yang kotor dengan dosa dan berbagai macam penyakit-penyakit hati yang lainnya. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum. Allah tidak akan melihat tampilan fisik seseorang. Allah tidak akan melihat atribut-atribut duniawi seseorang, tapi Allah akan melihat apa yang ada di dalam hatinya. Maka seluruh rangkaian ibadah yang Allah wajibkan kepada kita, ujungnya, akhirnya, target semuanya itu apa? Satu, Bapak Ibu, agar kita menjadi pribadi-pribadi yang memiliki jiwa yang bersih. Dan itulah tugas misi Rasulullah SAW ke muka bumi ini. Salah satu di antara misi, dan ini misi kita juga sama sebagai para murabi, apa, Pak? Tazkiyatun nafs. Betul? Apa ayatnya? Walladzi ba'atha fil ummiyina. Terus? Rasulan minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Terus? Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah
wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Jadi tugas Nabi Muhammad hadir ke muka bumi satu, Bu. Tazkiyatun nafs, membersihkan mentalitas penyakit-penyakit hati para sahabat pada waktu yang dulu di zaman jahiliyah sudah begitu kotor dengan tradisi jahiliyah, dolalum mubin, kesesatan yang nyata. Maka gimana caranya Rasulullah mentazkiyah para sahabat? Allah menurunkan sebuah petunjuk, apa? Seluruh syariat Allah kepada kita yang dibawa oleh Nabi disampaikan kepada para sahabat sampai kepada kita, satu di antara tujuannya apa? Tazkiyatun nafs. Betul. Salat, Bapak Ibu. Dalam sebuah hadis Nabi pernah berkata, sahabat, kalau kalian mendapatkan sebuah sungai bersih airnya, terus kalian mandi di sungai yang bersih itu 5 kali sehari, bayangkan, kira-kira apa yang akan terjadi pada badan? Para sahabat menjawab, sehari mandi 5 kali, maka akan bersihlah kotoran-kotoran daki-daki yang melekat pada badan kita. Betul, Bu? Maka kata Nabi apa? Demikianlah sholat. Jadi sholat itu bukan hanya gerakan ruku sujud, betul itu bagian daripada rukun, tapi ada tujuan akhir dari sholat itu apa? Menjadikan kita menjadi pribadi-pribadi yang bersih hatinya, sehingga apa? Ketika hatinya bersih, dia akan mampu mencegah dirinya dari berbuat fahsya dan mungkar. Tapi Pak Ustadz, kok ada orang yang sholat tapi korupsinya jalan terus, STMJ sholat terus, maksiat jalan, betul? Yang salah apanya, Bu? Sholatnya belum khusyuk, belum benar, sholatnya belum dimaknai. Dalam kehidupan sehari-harinya dia baru mengerjakan sholat, belum menegakkan sholat. Kenapa? Karena sholatnya tidak membuat dia menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Betul, Bu? Puasa juga sama, Bapak Ibu. Ramadan juga sama. Bukan hanya menahan haus dan lapar saja, betul. Itu mah cuma syariat, cuma wasilah, cuma sarana. Cuma dibalik sarana itu ada tujuannya. Apa? Menciptakan pribadi yang memiliki jiwa yang bersih. Dalam bahasa Al-Quran surat Al-Baqarah, la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Nanti akan kita bahas. Jadi puasa mah cuma menahan haus, lapar, terbit fajar sampai terbenam 4 hari, itu mah cuma syariat. Ada tujuan akhirnya, kan dibalik pelaksanaan ibadah puasa akan nanti suatu saat harapannya setelah 30 hari atau 29 hari ini kita kelak di 11 bulan ke depan itu menjadi pribadi-pribadi yang memiliki jiwa yang bersih itu. Jadi kalau begitu, betul kata para ulama bahwa salah satu sebutan Ramadan itu disebut apa, Bu? Bulan tarbiyah, ya kan? Pelatihan, training, pendidikan, dilatih, digojlok agar kelak nanti di 11 bulan ke depan kalian tuh bisa kuat bertanding melawan dorongan, godaan-godaan yang itu datang dari musuh manusia utama yang selalu akan membawa manusia itu kepada penyimpangan. Dan itu butuh bekal, Bapak Ibu, supaya badan kita kuat, ruh kita juga kuat, dilatih oleh Allah 30 hari ini dengan pelaksanaan ibadah puasa. Jadi sebenarnya kalau kita ingin melihat kesuksesan puasa seseorang, Bu, jangan dilihat di bulan Ramadan saja, tapi kapan? Nanti di 11 bulan ke depan, betul kan? Orang mau mengikuti pertandingan nih, ya, agar kita menang kan ada latihan dulu, betul? Latihan, lari, olahraga, ya, luar biasa, supaya kuat nanti. Nah, nanti di 11 bulan ke depan kita akan bersama bertanding, dan itulah pertandingan kita sungguhnya. Cuma Allah tahu, cukup sebulan saja. Cuma sayang, 1000 sayang, Bapak Rahmatullah, banyak orang yang menunaikan ibadah puasa tapi belum menjiwai makna puasa sebagai tazkiyatun nafs. Betul. Nah, kita tentu jangan berhenti dari menahan haus dan lapar saja. Ya, Bapak Rahmatullah. Makanya mari, ya, di bulan Ramadan tahun ini, mumpung kita masih
baru berapa hari? 3 hari Bu ya. Yuk, saya mengajak buat diri saya khususnya, Bapak Ibu semuanya, ya semangat gitu kan, untuk mengoptimalkan Ramadan kita. Paling tidak modal pertama kita apa Bu? Dari sekarang ketika kita mengawali Ramadan, senang dulu aja Bu ya. Kenapa senang? Ini penting Bu ya. Makanya saya tadi nanya, Ibu senang nggak bertemu dengan Ramadan kan itu ya? Senang Pak Ustadz gitu kan. Ya. Kenapa Bu? Karena manusia dalam menghadapi Ramadan itu kan nggak sama. Ada 3 kelompok. Pertama, satu orang yang merasa ketika masuki Ramadan itu berat rasanya gitu kan ya. Ketika sekarang masuk Ramadan, ya Ramadan lagi, perasaan baru kemarin Ramadan gitu. Kenapa? Karena yang dia lihat di Ramadan itu kumpulan beban-beban gitu. Sudah terbayang ibu yang mungkin punya anak ya, jam 2, jam 3 harus bangun menyiapkan makan sahurnya, betul Bu? Belum lagi sholat tarawihnya. Ketika mendengar kata-kata Ramadan itu, ya Ramadan lagi. Yang biasa jam 7, jam 8 sudah sarapan, sudah ngopi, nanti nggak bisa lagi. Makanya kalau orang yang tidak senang dengan Ramadan itu, baru nanti masuk 1 hari saja, baru masuk 1 hari sudah ngitung Lebaran 29 hari lagi, kan itu ya, pinginnya cepat sudah. Padahal kata Nabi apa? Lau ta'lamuna ma fi Ramadan latamannawna anna sanata kullaha Ramadan. Kalau kalian tahu dahsyatnya Ramadan, kalian akan minta 1 tahun itu full Ramadan. Ada yang mau? Kira-kira 12 bulan itu Ramadan Bu? Nah, iya. Kata Nabi, kalau kalian tahu. Cuma kita tahunya itu kumpulan Ramadan, tidak makan, tidak minum, belum lagi harus sholat tarawih, belum lagi ada target-target hafalan Quran, baca Quran 1 hari 2 juz lagi kan itu kan. Itu yang pertama. Mudah-mudahan kita tidak termasuk kelompok ini, betul Bu? Yang kedua, Bapak Ibu, ada yang menganggap hal ini biasa saja, nggak ada bedanya gitu. Alhamdulillah, nggak Ramadan juga sama, misalkan ya. Tapi ada yang ketiga Bapak Ibu. Nah ini mudah kita termasuk kelompok yang ketiga. Apa? Gembira dan rindu, semangat. Ya, kalau bisa Ramadan setiap bulan ya Allah. Itulah Bapak Ibu Allah yang dilakukan oleh para sahabat, generasi salafus saleh, Nabi. Minta kepada Allah untuk bertemu dengan Ramadan itu kapan? Tadi sudah disampaikan oleh guru kita. Kerinduan Nabi untuk segera bertemu dengan Ramadan itu tergambar dalam doanya. Sejak kapan? Bulan Rajab, bayangkan. Apa doanya? Allahumma barik lana. Terus fi Rajab wa Sya'bana wa baligna Ramadana. Terus udah cukup Bu ya. Nih kalau di majelis taklim ibu-ibu, mak-mak suka dinazumkan sejak Rajab Bu itu kan. Nah, kalau di sini kan ini generasi Gen Z semua ya gitu kan. Ini gak suka dengan nazuman gitu kan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Sampaikan kami kepada bulan Ramadan seolah-olah Bu, dalam doa ini ada sebuah pesan tersimpan. Ya Allah, seandainya ini tahun yang terakhir dalam perjalananku, temukan dulu aku dengan Ramadan ya Allah. Itu nanti. Menurut riwayat yang lain, Bapak Rahmatullah, itu dalam kitab Lataiful Ma'arif, Rajab Al-Hambali mengatakan para generasi salafus saleh, tabi'in, para sahabat berdoanya untuk bertemu dengan Ramadan itu bukan 2 bulan tapi 6 bulan Bapak Ibu, sebelum Ramadan. Jadi 6 bulan setelah Ramadan, setelah Idul Fitri, setelah Lebaran, doanya satu, apa? Taqabbalallahu siyamana wa siyamakum. Minta kepada Allah, ya Allah, terima ya Allah puasa kami yang dilakukan selama 3 bulan ini. Selama 6 bulan minta kepada Allah untuk diterima amal ibadah puasanya. 6 bulan berikutnya baru apa? Ya Allah, pertemukan kembali aku dengan bulan Ramadan. Berarti apa tuh kalau 6 bulan sebelumnya Bu? 6 bulan sebelum Ramadan bulan apa? Bulan Hijriah. Pertama kan bulan Muharram, ya kan? Terus Safar, terus Rabiul Awal, Rabiul Tsani,
Juni, Juli, Agustus gitu kan. Kita kadang bulan Hijriah itu lupa. Iannya bulan Masehi ya gitu kan. 6 bulan Bapak Ibu. Kenapa? Saking rindunya, saking cinta, saking tahu dasarnya Ramadan, manfaatnya Ramadan seperti apa. Dan mudah-mudahan ini kita termasuk di dalamnya. Makanya ya Allah bersyukur. Coba tengok kanan kiri kita. Mungkin tahun yang lalu ada yang tarawih bersama, sahur bersama, Idul Fitri bersama. Rupanya tahun ini tidak bersama lagi. Ya, kenapa? Jatahnya sudah habis. Saya punya sahabat di Semarang, dekat, kenal, akrab banget. Baru kemarin sebelum Ramadan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ya, kita bersyukur. Kenapa bersyukur, Bu? Dan bagaimana kita mensyukuri Ramadan ini? Saya ingin ya menggambarkan kepada Ibu kenapa kita harus bersyukur, dan itu kita ungkapkan dengan rasa ya, gembira yang semu, gembira yang sifatnya itu bukan gembira juga. Ramadan itu kan saatnya mengaji sambil mencari pasangan gitu kan, gitu dulu kalau Ramadan kuliah subuh itu membludak ya, cinta bersemi saat ngaji kan, gitu kan dulu gitu kan ya. Bukan itu tentu, tapi saya ingin menyampaikan kepada Ibu, mudah-mudahan ini menjadi sebuah inspirasi ya tentang dahsyatnya Ramadan, Bu. Sebuah Ibu lihat terjemahannya ya, kalau Ustadz Kiai Selamat ngerti kan gitu kan. Ibu yang backgroundnya nggak belajar bahasa Arab, dengerin aja gitu kan. Sebuah kisah Ibu luar biasa. Hadis riwayat Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Ibnu Majah. Ini disahihkan oleh seorang ulama besar ahli hadis, siapa? Imam Nasiruddin Albani. Apa isinya, Bu? Seorang sahabat yang bernama Tolhah bin Ubaidillah. Ada yang tahu siapa Tolhah bin Ubaidillah? 1 dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Kan ada 10. Ya, suatu ketika dia datang ke Rasulullah curhat, Bu. Karena ada sesuatu yang sepertinya mengganjal gitu ya. Kaget, aneh. Apa kata beliau? Ya Rasulullah, ini rajulain wa kana islamuhuma kana jami'an. Rasul, saya ini punya 2 sahabat. Yang 2 sahabat ini selalu kemana-mana itu berdua, akrab, dekat sekali. Dan 2 sahabat ini luar biasa ya, Bu. Ia itu memiliki ruhul istijabah, responsif di saat dia mendengar panggilan-panggilan Allah dan Rasulnya. Ketika mendengar azan, dia pergi ke masjid. Ketika mendengar panggilan untuk sedekah, dia sedekah. Dan dia selalu berdua, saking deketnya. Kalau istilah anak-anak sekarang itu apa, Bu? Sahabat deket itu apa? Bestrik apa? Besti. Ini ibu-ibu bestian semua kan? Ini bestian ya, gitu kan? Ini besti gitu. Hingga sampai ini 2 sahabat ini di saat mendengar panggilan Allah dan Rasulnya untuk jihad ke medan juang, gozahuma, maka dia pun berangkat ke medan perang, dua-duanya. Fastushhida ahaduhuma, 1 dari 2 sahabat ini syahid, gugur sebagai syuhada. Adapun yang 1 lagi, kata Tolha, dia kembali ke kampung halamannya. Wa makasa sanatan, dia tinggal di kampung halamannya 1 tahun lebih lama usianya dibandingkan sahabat yang pertama. Sumatufia, kemudian dia mati juga. Jadi 2 sahabat ini sudah meninggal dunia duluan, Pak. Kata Tolha, ya Rasulullah, ra'aitu fil manami, semalam aku bermimpi tentang 2 sahabat ini.
Apa mimpinya? Ida'ana bihima inda babil jannah. Ketika aku berdua ini sudah ada di sorga dan sudah ada dekat di pintu sorga. Bayangkan Bapak Ibu. Jadi tidak salah kalau Nabi mengatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Zubair bin Awam fil jannah. Kemudian siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, Thalha bin Ubaidah fil jannah. Dia sendiri mimpi Bapak Ibu sudah ada di dalam sorga. Ada di antara Bapak Ibu yang mimpi di sorga gitu ya? Kalau ada, wah itu berarti ibu calon penghuni sorga insya Allah. Amin Allahumma. Karena kadang Bu, kadang itu pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala itu datang lewat mimpi. Makanya oleh sebagian para ulama mimpi ini kadang dijadikan sebagai sebuah kabar awal gitu kan. Walaupun para ulama sepakat ya dalam Majmu'atur Rasail itu Imam Syed As-Salbani mengatakan bahwa mimpinya seorang imam kan itu kan itu bukan menjadi syariat. Gak boleh mimpi itu dijadikan sebagai sumber rujukan, tapi sebagai kabar awal, firasat, kayak semalam itu bermimpi jangan-jangan ini dari Allah. Itu bisa jadi tuh. Walaupun gak semua mimpi dari Allah. Saya sering ditanya sama mbak-mbak, Ustaz saya sudah istikharah. Siarah apa? Kan kalau kita bingung ketika mendapatkan dua pilihan, ini ada calon suami saya, ada dua yang saya bidik gitu ya, ada dua yang saya harapkan nih jadi calon suami saya, dan dia tuh sebenarnya senang sama saya, tapi saya bingung. Saya sudah istikharah Pak Ustadz, tapi kok nggak mimpi-mimpi, malah semalam mimpinya dikejar-kejar monyet Pak Ustadz. Ibu ya, oh sholat istikharah itu bukan untuk mimpi gitu kan. Cuma bisa jadi kadang mimpi itu juga sebagai kabar. Makanya ada sebuah kitab Bu, namanya Ta'birul Ahlam, takbir mimpi. Dan jujur secara pribadi saya kadang-kadang Bu itu sesuatu tuh datang lewat mimpi. Ya, ini cerita sedikit. Dulu saya ingin umroh, ingin haji, itu nggak pernah terbayangkan Bu. Bisa haji, bisa umroh gimana? Cuma saya tuh mimpi. Mimpi apa? Mimpi tawaf seputar Ka'bah, Bu. Bahkan mimpi masuk Ka'bah gitu. Karena mungkin bisa jadi itu kan memori yang terekam di saat kita lihat tayangan. Kan Ibu pernah lihat gak tayangan Ka'bah di dalam seperti apa? Gitu. Kemudian mungkin masuk ke bawah apa sadar kita gitu kan? Ke bawah mimpi. Saya datang ke orang tua saya waktu itu masih ada. Bah, ini itu waktu zaman SMA Bu. Saya semalam bermimpi. Mimpi lagi tawaf di Ka'bah, masuk Ka'bah. Oh, kamu suatu saat nanti insya Allah bisa datang ke sana. Dan alhamdulillah benar Bu gitu kan. Saya dulu lagi kuliah. Masuk Lipia Bu. Karena satu-satunya pilihan kuliah saya di Lipia. Saya dulu mondok di pesantren yang kebetulan ijazahnya itu belum muadalah, belum terdaftar di Kemenang Pak. Jadi kalau keluar dari pondok itu kuliah di IAIN aja nggak bisa tuh Pak, karena nggak ada garudanya gitu kan. Karena pondok itu dulu itu pondok saya itu pokoknya nggak usah ikut ujian negara, rizki dari Allah kan itu kan nyebutnya itu. Kalian jangan berharap ingin jadi PNS sekolah di sini katanya itu kan. Tapi kalau kalian mau kuliah, insya Allah bisa walaupun nggak punya ijazah yang diakui. Di mana? Di Lipia katanya itu. Itu tahun berapa Bu? Tahun 90-an, gitu kan? 87 bisa ingat itu kan. Kenapa Bu? Nggak bisa. Makanya apa satu-satunya pilihan ya udah ketika pondok itu kuliah Lipia. Daftarlah ceritanya Bapak Ibu. Ikut tes tulisan. Ya, ikut tes tulisan, selesai, tinggal nunggu hasilnya gimana, terima nggak besok ya. Semalamnya bermimpi besok akan keluar pengumuman, saya semalam bermimpi, dalam mimpi itu lihat pengumuman nama saya itu ada. Bayangkan Bapak Ibu, pas besoknya ternyata pas dilihat pengumuman bener itu. Saya bilang ini luar biasa kan itu kan, mimpi jangan-jangan ini dari Allah. Dan kadang-kadang maaf, walaupun ini sifatnya pribadi, saya kadang mimpi itu menjadi sebuah informasi awal. Nikah ceritanya Bu, udah nikah 1 tahun seperti itu, saya ingat
malam tuh bermimpi. Ya, kenapa? Kalau itu enggak mimpi itu calonnya yang mana enggak kan itu kan. Udah nikah, saya nikah itu Pak, kuliah semester 1. Itu saya nikah punya istri. Jadi kuliah semester 1 punya anak, punya semester 1. Kuliah S1 punya anak, lanjut S2 punya anak gitu kan. Jadi nikah itu sambil kuliah gitu kan. Bapak rahimahullah, apa? Mimpi di malam hari itu apa? Lihat bayi gitu Bu, lucu gitu bayi. Saya nggak pernah curiga, cuma lewat apa? Mimpi aja gitu. Keesokan harinya ditelepon Bu sama istri, Bi, alhamdulillah positif katanya. Saya bilang kayaknya mimpi ya Pak, semalam itu melihat bayi gitu kan. Cuma biasanya sadarin itu kalau sudah terjadi gitu. Ya, tapi nggak semua mimpi seperti itu. Nah, para sahabat termasuk Thalha bin Ubaidillah, mimpinya bukan sembarang mimpi. Kalau turunnya kepada Nabi kan wahyu, betul Bu? Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya, kan lewat mimpi. Ini Thalha mimpi. Rasul, saya mimpi tentang dua sahabat ini ketika kami sudah berada di sorga, dekat pintu sorga. Kami sedang menunggu kapan pintu sorga dibuka. Fa kharaja kharijun, tiba-tiba keluarlah sang penjaga sorga, itu malaikat Bu. Ketika keluar dibukakanlah pintu sorga dan dia berkata, wahai sahabat, masuklah. Salah satunya masuk sorga. Tinggal berapa tuh? 2. Kan bertiga tuh. Ditunggunya malaikat itu, dia keluar lagi dan kemudian malaikat berkata lagi, silahkan engkau masuk yang kedua tuh. Berarti tinggal 1, tinggal Thalha dalam hatinya, yang 2 sudah masuk sorga, tinggal giliran saya. Tapi apa yang terjadi itu? Ketika malaikat itu keluar, apa kata malaikat? Irji fa inna lam ya'ni laka ba'd. Maaf, engkau belum saatnya masuk ke dalam surga ini. Kaget tuh Pak. Karena kaget kan sebelum sudah diharapkan tuh ya. Giliran malaikat keluar, belum saatnya masuk. Terperanjat, bangun, oh rupanya dia mimpi gitu Pak. Tapi bagi dia ini bukan mimpi, ini kabar dari Allah. Diceritakanlah kepada para sahabat di pagi harinya, maka jadilah beritanya viral tuh. Tapi yang membuat ini berita viral, apa? Ada kejanggalan. Apa janggalnya? Kenapa di saat malaikat memberikan izin kepada dua sahabatnya untuk masuk surga, yang pertama kali masuk surga bukan orang yang syahid, tapi orang yang selamat dari medan pertempuran dan kembali kampung halamannya, mati di atas kasur biasa. Bukankah orang yang syahid membela agama Allah itu besar pahalanya? Betul kan Bu? Walaunu launud dami, warnanya warna darah, baunya bau amis darah di dunia, tapi nanti di yaumul kiamah karihil miski, bagaikan minyak kasturi, masuk surga tanpa hisab. Inilah yang membuat Thalha datang kepada Rasulullah. Rasul, kenapa sebabnya? Kok yang masuk surga duluan bukan orang yang syahid? Rasul tersenyum Pak. Apa? Sini nih. Apa? Kenapa kalian kan? Ingin tahu Rasulullah kata, alaisa qad makatha hadza ba'dahu sanatan? Bukankah orang yang selamat dari medan pertempuran itu kemudian dia kembali, dia tinggal di kampung halamannya 1 tahun lebih usianya, yang mati duluan dan gugur? Qalu, mereka para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah. Dan setelah dia kembali ke kampung halamannya di tahun itu bulan Ramadan, fasoma wa shalla, kemudian di bulan itu, di bulan Ramadan itu dia puasa, dia sholat dengan sejumlah rakaat-rakaat yang dia lakukan. Mungkin dia baca Quran, mungkin dia sedekah, mungkin dia itikaf, mungkin dia melakukan ibadah-ibadah yang lainnya yang itu tidak dilakukan oleh sahabat yang mati duluan. Kenapa? Umurnya sudah habis. Di tahun itu tidak bertemu dengan Ramadan, betul Bu? Lihat perbandingan jarak, keistimewaan, kebaikannya antara yang satu yang bertemu dengan Ramadan, dia optimalkan Ramadannya, dengan yang satu dia gugur sebagai syuhada tapi dia tidak bertemu dengan Ramadan. Maka apa?
fama bainahuma ab'adu mimma bainas sama'i wal ar. Itu jaraknya bagikan langit dan bumi. Subhanallah. Dahsyatnya Ramadannya lebih banyak, Bu. Usianya lebih lama 1 tahun. Dua-duanya sama-sama syahid, sama-sama bermedan perang, cuma yang satu mati, yang satu enggak. Betul kan, Bu? Ramadannya lebih banyak 1 tahun. Usianya lebih panjang. Ramadannya lebih lama, lebih panjang 1 kali, puasanya lebih banyak, mungkin itikaf juga beda, baca Quran juga beda. Itulah kenapa generasi salafus saleh meminta 6 bulan sebelumnya, ya Allah, bertemu dengan Ramadan, bertemu dengan yang Ramadan. Apalagi kita. Betul, Bu? Pertanyaannya saya ingin nanya sama Bapak Ibu. Kita sudah masuk puasa Ramadan berapa kali? Di sini yang paling sepuh ada 25 tahun. Yang paling tua usianya berapa di sini? Ini ibu-ibu. Ini paling sepuh berapa, Bu? Ada yang 20, 30? Ada 40? 40. Kayaknya saya lihat muda 35 gitu paling sepuh. Ternyata ada yang lebih sepuh ya gitu kan. Anggaplah Bapak Ibu, saya sekarang usia 51 tahun, kelahiran tahun 74. 51. Dikurangilah usia akil balik ya, 15 tahun. Berarti berapa tuh, Bu? 51 kurangi 15, 36. 36 kali saya puasa, Bu. 36 kali masuk bulan Ramadan. Pertanyaannya, akankah Ramadan yang sudah kita lalui ini, akankah puasa yang sudah kita lakukan ini menjadi pintu-pintu pembuka pintu-pintu sorga itu yang dijadikan oleh Nabi? Ataukah justru sebaliknya, Bapak Ibu Allah? Dalam sebuah riwayat, Nabi justru mengatakan apa? Kam min shaimin laisa min siyamihi illal juwal atas. Betapa banyak orang yang menunaikan ibadah puasa, tapi nanti ketika diaudit puasanya, dia cuma hanya bisa menahan haus dan lapar saja. Betul? Tidak menjadikan kita menjadi pribadi yang memiliki jiwa yang bersih, yang pada akhirnya apa, Bu? Dosa-dosa yang kita lakukan, pernah kita lakukan di dunia itu dibersihkan oleh Allah seperti kelak menjadi manusia yang baru dilahirkan kembali. Ya, kenapa, Bu? Karena dalam hadis yang lain Rasul pun memberikan sebuah warning kepada kita. Ingat Bapak Ibu, tidak semua orang yang puasa itu sukses puasanya. Betul, Bu? Tidak menjadikan puasanya itu menghantarkan dia untuk mendapatkan pertemuan yang teristimewa, pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala di surganya nanti. Dalam sebuah hadis, dan ini sering disampaikan oleh para kiai, para ustadz di bulan Ramadan ini untuk motivasi kepada kita. Kalau tadi hadis tentang targhib, motivasi ya untuk mengoptimalkan Ramadan, kalau ini hadis tentang apa? Tarhib. Bukan tarhib ya, tarhib. Tarhib itu apa? Nakut-nakuti gitu. Kenapa kata Nabi? Kata Abu Hurairah ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raqa al-mimbar. Suatu ketika Rasulullah naik mimbar. Kenapa naik mimbar? Karena mimbar Nabi itu ada tangganya, Bu. Baru naik mimbar, Rasul biasanya mengatakan assalamualaikum, innal hamdalillah, memuji Allah. Tapi dia baru naik mimbar berkata apa? Raghma'an fi rajulin aw 'abdin adraka walidayhi aw ahaduhuma falam yughfarlah. Jadi ceritanya gini, Bu, baru naik mimbar Rasul berkata amin, amin, amin 3 kali. Kan para sahabat kaget, ini Rasulullah baru naik mimbar kok langsung amin? Amin itu kan biasanya di akhir, betul kan, Bu? Selesai khutbah ditanya Rasul, ada apa? Lima datas nadzaka ya Rasulullah. Bukankah engkau itu kalau mengucapkan amin untuk menutup khutbah, berdoa diaminkan? Ini baru naik mimbar, amin, amin. Apa kata Rasulullah? Raghma'an fi rajulin aw 'abdin adraka walidayhi aw ahaduhuma falam yudkhilil jannata. Rugilah seseorang ketika di dunia. Seandainya ada di antara umatmu yang ketika di dunia masih sempat bertemu dengan tuamu, atau
salah satunya, tapi keberadaan kedua orang tuanya tidak menghantarkan dia untuk bisa mendapatkan surganya. Bu, yang sekarang masih tuanya siapa? Coba angkat tangan. Alhamdulillah. Jangan disia. Kenapa? Ingat surga ada di bawah telapak kaki ibu kita. Sekali-kali tengok, kalau nggak bisa kita tengok, WA, telepon, apa kabarnya. Orang tua itu senang walaupun dia nggak dapat materi apapun. Betul Bu? Ini merantau sekian tahun lamanya, orang tua sudah renta, nggak ada kabarnya. Ini ada orang tua yang sudah sepuh, tapi dia tidak memanfaatkan kesepuhannya untuk birrul walidain. Sukses secara duniawi, rumah megah, kendaraan mewah, malu punya seorang tua yang sudah renta, dititipkannya di panti. Karena orang tua yang sudah fikun, rugi itu orang itu, kata Nabi. Aminkan, jangan sampai ada di antara umatmu yang ketika dia di dunia masih bisa bertemu dengan kedua orang tuanya, tapi dia sia-siakan kedua orang tuanya. Amin, amin. Amin yang kedua apa? Kalau amin yang kedua, kata Rasulullah, ragma anfi rajulin aw abdin dzukirta ismaka falam yusalli alaihi. Rugilah seseorang seandainya ada di antara umatmu yang mendengar namamu disebut tapi dia tidak bersolawat kepadanya. Kata Nabi, bakhil, kikir tuh orangnya, kalau disebut namanya dia diam saja. Makanya kalau disebut kata-kata Muhammad, apa jawaban? Allahumma shalli wa sallim alaihi sallallahu alaihi wasallam, jawab itu. Aminkan, jangan sampai ada di antara umatmu yang ketika disebut namamu dia tidak mengucapkan sholawat. Terus kalau yang ketiga apa? Nah, yang ketiga kata Nabi, ragma anfi rajulin adraka ramadhana falam yughfar lahu. Rugilah seseorang barang siapa yang bertemu dengan Ramadan berkali-kali, masuk Ramadan. Ada yang 36, ada yang 40, mungkin tergantung usia kita bertambah berapa di dunia ini. Betul kan Bu? Tapi nanti ketika diaudit, dibuka nilai ibadah puasanya cuma haus dan lapar saja, tidak menghantarkan kepada pribadi yang dosanya terhapus, tapi dia masih menggunung. Rugi Bapak Ibu. Puasa berkali-kali ibarat orang nanam ya padi, tumbuh, ketika panen nggak ada isinya. Nyesel nggak Bu kira-kira? Nyesel ya? Perasaan di ATM ini banyak kiriman kan itu, nominalnya 0, sekian itu. Pas masuk ATM dimasukin PIN, ada tulis rugi Bu ya. Di yaumul kiamat nanti ketika kita membuka catatan amal kita dari ibadah puasa itu tidak membuat kita menjadi pribadi yang bersih. Target tazkiyatun nafs tidak teraih, cuma betul sih haus dan lapar saja. Kenapa Bu kira-kira ada orang semacam itu? Mungkin karena dia puasanya biasa-biasa saja, enggak memahami betul, sibuk dengan proses tapi dia nggak tahu tujuan dari puasa itu apa. Bisa puasanya adalah apa? Puasa tapi sia-sia. Satu, al-ma'asi, puasanya rajin, maksiatnya masih jalan. Sholatnya rajin tapi maksiatnya jalan. STMJ, sholat terus maksiat jalan. Kalau puasa terus maksiat jalan, PSTMJ gitu kan. Puasa sih puasa, tapi kadang-kadang apa? Lisannya nggak puasa. Kata Nabi, man lam yada qaula zur wala amalu bihi falaisa lillahi hajatun fim an yada ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa di bulan Ramadan dia puasa berkali-kali tapi kehidupannya itu sehariannya masih ada kadang-kadang berkata dusta, mungkin gibah, namimah, kan itu ya, gosip, digosok-gosok semakin sip gitu ya. Ini kan dosa yang tidak terasa itu, yang ini akan menghilangkan pahala ibadah puasa kita itu adalah kita tidak mampu menjaga lisan kita. Puasa kita cuma hanya haus dan lapar saja, tidak menjadikan pribadi kita yang mampu menjaga lisan kita. Betul Bu? Hati-hati, apalagi ini ibu-ibu. Kenapa? Karena ibu-ibu itu kan
hobinya cuma 3, kalau nggak ngemol, ngemil, ngomel, ya kan Bu? Anekdot itu. Artinya apa? Ibu itu kebutuhan kata-kata tiap hari itu, kata menurut para ahli otak itu berapa ribu kata bukannya? 20.000 ya? Kalau bapak-bapak berapa? 7.000. Makanya saya tuh paham, ngerti. Kalau seandainya saya bareng sama istri, ketemu sama istri, kalau lagi nyetir saja istri tuh kadang-kadang apa? Selalu memberikan nasihat tanpa diminta tuh. Hati-hati Bi, belok kanan. Kita kadang-kadang kalau kita nggak paham tuh, kita bikin banyak ribut tuh Bu. Sering ngomelnya gitu kan. Kenapa? Ya begitulah. Kenapa? Karena kebutuhannya belum terpenuhi Bu. Makanya kalau istri ini lagi curhat, bapak-bapak lagi di rumah, dengerin aja. Ketika didengarkan saja dia itu sudah senang. Justru kalau kata-katanya nggak didengerin, stres dia itu. Kenapa? Kata-katanya nggak belum habis. Bapak-bapak juga sama. Ibu-ibu kalau bapak-bapak pulang ke rumah kemudian ditanya, kok bapak-bapak tuh jawabannya irit ya? Ditanya, itu kenapa? Karena apa? Kebutuhannya sudah habis di kantor Bu. 7.000, apalagi yang tugasnya tuh ceramah, habis tuh kan itu kan? Gitu. Ngomong terus gitu. Ya, hati-hati Bu. Lagu itu Pak, perbuatan sia-sia. Ar-rafas, asab, apa? Ungkapan kata-kata yang isinya apa? Bully, mencaci kan itu kan. Kata Nabi, idza syatama ahadukum, kalau ada seseorang di antara kalian yang dia itu membuli kalian dan membuat kalian marah, membuat kalian ingin membalas, mungkin jadi juga berantem, apa? Kul inni shaim. Ingat, orang yang puasa, orang puasa itu apa? Tidak layak untuk mengumbar amarahnya. Hati-hati, kan itu akan mengurangi ibadah puasa kita. Ibu-ibu sedang ngajar, hati-hati. Kadang tugas seorang guru itu kan kadang-kadang capek ya kan Bu? Lihat anak-anak yang susah diatur kan itu kan, seperti itu. Ingat, kita lagi puasa. Mungkin itu Bu. Padahal ini tujuan dari puasa. La'allakum tattaqun gitu kan. Arti takwa itu artinya apa Bu? Imam Umar bin Khattab pernah ditanya oleh seorang sahabat, Abu Dzar Al-Ghifari, Umar, kami kan selalu diperintahkan oleh Allah Rasulnya untuk bertakwa. Setiap pekan khutbah Jumat, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwa. Ramadan juga bahkan tujuan akhirnya supaya kita menjadi orang bertakwa. Apa sih takwa itu? Apa kata Umar? Hal salakta tariqan za saukin, pernah enggak engkau berjalan di atas jalan yang penuh dengan duri, licin? Oh, pernah. Terus apa yang kau lakukan? Samirtu wajtahdu, aku hati-hati sekali. Karena sekali melangkah salah, terjerembab, jatuhlah aku. Kata Umar, fadzalika huwa taqwa, itulah takwa. Sebuah kemampuan untuk kita mampu mengendalikan nafsu kita, syahwat kita, dorongan-dorongan negatif kita, baik melalui mata, lisan, hati, semuanya. Kenapa? Karena sadar bahwa itu adalah larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul Bu? Makanya tolong diimplementasikan nilai-nilai ini. Kan ini bagian daripada nafsu. Belum lagi yang menjadi pencuri ibadah puasa kita di bulan Ramadan. Untuk sementara TikToknya dikurangi, scroll TikToknya. Coba introspeksi di bulan Ramadan kita lebih banyak scroll TikTok apa buka mushaf tuh Bu? Padahal mushaf itu ada di dalam HP kita, betul kan Bu? Banyak tidur, ya. Tawaf di Java Mall misalkan itu kan. Sekarang sih belum ya, nanti tuh di 10 hari terakhir tuh kan itu kan. Sekarang itu saya masih sibuk sufufakum fa inna taswiyatas sufuf, luruskan, rapatkan, karena lurus rapat bagian daripada kesempurnaan sholat. Karena masih berjumlah di masjid saya Pak, nanti biasanya tuh 10 hari terakhir mengalami kemajuan, mulai maju tuh jamaah. Kenapa? Jamaahnya sedang tawaf di Java Mall. Apa? Persiapan lebaran Pak Ustaz. Makanya Ibu saya pesan kalau bisa nih tudung robaninya ya, gamisnya belinya sekarang Bu, jauh-jauh hari. Kalau bisa sebelum Ramadan sudah selesai. Ramadan itu fokus tarbiyah ruhiyah. Rasul kan kalau masuki 10 hari terakhir itu apa? Idza dakhala al-'asrul awakhir min Ramadan syadda mi'zarahu
wa aiqadha ahlahu wa ahya lailahu. Apabila masuk 10 hari terakhir mengencangkan kain sarungnya, membangunkan keluarganya, menghidupkan malam-malamnya. Kenapa? Ini momentum Lailatul Qadar. Kita kadang-kadang terbalik, betul Bu? Jadi Bapak Ibu, yuk. Mengapa optimalisasi Ramadan ini menjadi penting? Satu, agar kita tidak kehilangan momentum yang terindah yang Allah berikan kepada kita. Kado terbesar, hadiah terbesar yang Allah berikan buat umat ini adalah ketika Allah memberikan Ramadan kepada kita. Betul Bu? Yang kedua, agar kita memiliki keyakinan yang kuat untuk bersandar kepada Allah dan memperkokoh setiap langkah. Yang ketiga, memiliki motivasi yang kuat, orisinil dalam diri kita untuk memaksimalkan potensi yang ada di diri kita. Dan yang terakhir, menaikkan kelas kita, kualitas hidup kita dari orang yang biasa menjadi orang yang luar biasa. Istilah Al-Quran adalah orang-orang yang takwa. Innal muttaqina, apa? Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa. Apa dalam Al-Quran? Mafaza, dialah orang-orang yang mendapatkan kesuksesan sesungguhnya. Hadaiqa wa a'nab, diberikan oleh Allah taman-taman surga. Selanjutnya, pingin kita menjadi akhir perjalanan kita menjadi orang-orang yang bertakwa, Bapak Ibu? Coba yang pingin angkat tangan. Subhanallah, takwa. Ikatan suami takwa, ikatan suami takut mertua, katanya gitu kan. Ya. Ayo temukan nilai-nilai itu di dalam bulan Ramadan, dasarkan dan manfaatkan sehingga ini menjadi wasilah bagi kita semua, ya. Bapak Allah. Namun sekarang Ramadan kita sudah sejauh mana? Jangan-jangan kita termasuk orang yang hanya puasa, lapar, haus, lelahnya saja, tidak dapat pahala, memubazirkan kesempatan yang langka ini, ya. Kalau seandainya kita sia-siakan, kita hanya menahan haus dan lapar saja, berarti kita telah gagal Ramadan ini. Sebagaimana ibadah-ibadah yang lain, pada ujungnya ibadah apapun cuma ada dua pilihan, ada yang sukses, ada yang gagal. Betul? Kita ingin menjadi puasa yang sukses, Ramadan yang sukses, atau Ramadan yang gagal? Orang yang sholat saja Allah mengatakan fawailul lil musallin. Betul Bu? Celaka tuh orang-orang yang sholat. Orang yang sholat itu Ibu. Sholat yang seperti apa? Alladzina hum, terus an sholatihim sahun, lalai sholatnya, lalai gerakannya, lalai pikirannya, lalai kekhusyuannya, syarat dan rukunnya. Cuma hanya mengerjakan sholat, belum melaksanakan dan menegakkan sholat. Sholat tapi niatnya salah, hatinya nggak benar, nggak lurus, hatinya kotor. Kenapa? Ingin dapat pujian, riya. Alladzina hum yura'un. Betul Bu? Itu sholat loh. Haji juga sama. Ar-rukabu katsir wal hujjaju qalil. Rombongan-rombongan orang yang berangkat haji banyak, tapi yang benar-benar haji sedikit. Cuma dua pilihan. Kita mau milih yang mana? Yang sukses apa yang gagal itu? Ya. Apa indikatornya? Indikasi amal Ramadan kita paling tidak satu, bisa jadi ini karena kurangnya warming up kita sebelum masuk Ramadan, kurang pemanasan, kurang. Makanya kan sebelum Ramadan itu ada namanya tarhib, betul, persiapan menyambut Ramadan, itu sebagai bentuk sebagai warming up. Dan ada persiapan yang real yang dicontohkan oleh Nabi sebelum masuk Ramadan, apa? Mengkondisikan ruhiyah dengan membiasakan sejak bulan Rajab, bulan Syaban, apa? Menunaikan ibadah puasa sunnah, betul kan Pak? Bisa jadi target kita meleset. Yuk kita bikin target tahun ini Ramadan kita, agar Ramadan kita berbeda dengan Ramadan tahun yang lalu. Dari dulu saya punya target
hatam Al-Quran, gak hatam-hatam misalkan itu kan. Yang ketiga, akhlaknya tetap tercela. Puasanya rajin tapi gibahnya juga rajin. Puasanya rajin tapi sum'ahnya juga masih rajin. Puasanya rajin tapi masih tetap belum menjadi pribadi yang jujur, padahal puasa melatih kita untuk menjadi pribadi yang senantiasa selalu merasa Allah. Kalau kita puasa menahan haus dan lapar tapi tidak membuat pribadi kita menjadi pribadi yang jujur, merasa ma'iyatullah, dilihat oleh Allah, sehingga kita nggak berani melakukan kemaksiatan sedikit pun. Kenapa? Karena kita dilihat oleh Allah. Bukankah puasa itu melatih kita merasa kita dilihat oleh Allah? Berapa lama kita dilatih oleh Allah dalam bulan Ramadan bahwa kita selalu dipantau oleh Allah setiap hari 12 jam ini? Betul. Ibu masuk kamar, suasana panas menyengat. Di rumah, di kamar ada kulkas, di dalamnya ada jus, ada apel, ada anggur. Muncul dalam hati kita, sepertinya dalam suasana seperti ini kalau kita minum jus enak nih, nengok kanan nengok kiri gak ada orang, tapi kita nggak lakukan ya Bu. Kenapa? 6 jam yang sudah kita lewati setengah hilang tuh puasa kita. Kalaupun nggak dilihat, kita nggak melakukannya. Kenapa? Allah melihat saya. Kalau sholat kita dilatih oleh Allah untuk merasa dipantau oleh Allah, berapa lama Bu? Sholat. Ibu kalau sholat yang 4 rakaat berapa lama? Saya ingin nanya. Ada setengah jam nggak? Apalagi kalau bacanya falak binas. Kita merasa dipantau, lihat oleh Allah itu kan sejak takbir sampai salam. Paling 10 menit yang lama. Kita nggak melakukan di luar sholat, nggak membaca bacaan di luar sholat. Kan saya sedang sholat, sedang ibadah. Itu cuma 10 menit. Di bulan Ramadan 12 jam setiap hari kali 30 hari. Kata Allah, bawa perasaan selalu bahwa engkau dilihat oleh Allah, dilihat, dipantau oleh Allah, dicatat semua apa yang kita lakukan itu oleh Allah. Kita merasa selalu diikuti oleh CCTV 24 jam yang itu tidak akan pernah meleset karena semua direkam oleh Allah. Raqib ati ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Kalau itu semua kita rasakan, gak ada ceritanya orang yang puasa korupsi, betul? Gak ada yang puasa itu dia gak jujur. Kalau datang ke sekolah, datang ke tempat kerjaan selalu tepat waktu, betul? Kenapa? Karena puasa melatih kita untuk disiplin waktu. Satu-satunya bulan di mana orang gak pernah telat berbuka puasa kapan Bu? Bulan Ramadan Ibu. 6 jam sudah ngitung, maghrib 6 jam lagi. 5 menit sebelum maghrib sudah ngitung, berapa menit lagi sih maghrib. Gak ada ceritanya telat berbuka, gak ada kan Bu? Azan langsung berbuka. Melatih kita menjadi pribadi yang disiplin, tepat waktu, gak korupsi waktu kan Bu Ibu. Pesan-pesan ini sebenarnya yang harus kita tangkap dari ibadah puasa. Akhlaknya terpuji. Yang ketiga, mata tetap rajin tapi matanya masih tetap mengumbar. Bukankah kata Nabi, ya ma'syara syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Hai generasi muda, barang siapa yang mampu untuk menikah, nikahlah cepat segera, jangan ditunda-tunda. Fa illam yastati, tapi barang siapa yang tidak mampu, bekalnya belum cukup, fa alai bisyam, puasalah, karena dengan puasa itu apa? Aghadun lil basar, akan mampu menundukkan pandangan. Ingat Bapak Ibu, awal mula di antara sekian yang menjadi penyebab kenapa manusia itu tergelincir ke dalam dosa, noda, itu kan berawal dari masalah perut kan Bu Ibu? Ketidakmampuan men-manage, mengelola syahwat perut Ibu. Ingat kisah orang tua kita. Dosa pertama manusia yang terjadi ya adalah ketika manusia tidak mampu mengendalikan syahwat perut. Adam dan Hawa kan sama, betul Bu? Kata Allah, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah fakula minha ragadan haitsu syi'tuma. Adam, kau tinggal yang di sorga. Silahkan 24 jam sesukamu, apapun yang kau inginkan ada. Pingin makanan-makanan yang mungkin paling nikmat jam seperti apa ya, langsung tuh minta kepada Allah, tring gitu ya, kan sorga, gak usah pakai GoFood kelamaan gitu Bu. Sorga cuma satu kata Allah,
wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kau mendekati pohon. Itu, Pak. Ya, akhirnya kita ambil pelajaran, jangan nyalahin Adam dan Hawa nih, gara-gara Adam dan Hawa dulu. Coba dulu kalau nggak makan buah kuldi, kita nggak usah capek-capek nyari duit, Bu, ya. Mungkin jam sekarang kita lagi ongkang-ongkang aja di surga gitu ya, gitu. Kata Adam, ya ambil pelajarannya. Betul, Bu? Ketidakmampuan. Dan biasanya awalnya syahwat itu muncul dari mata. Betul? Makanya kata Nabi, an-nazrah sahmun min sihami iblis. Pandangan mata itu ibarat busur-busur iblis. Kan ada pepatah, dari mana turunnya lintah, dari sawah turun ke hati. Dari mana turunnya cinta, dari mata turun ke hati. Jaga mata. Ini puasanya rajin tapi matanya masih jelalatan, kan itu kan? Itu bukan menjadi pribadi yang bersih. Karena puasa melatih orang mestinya menjadi pribadi yang menjaga matanya. Malam-malam gak ada bedanya. Bulan Ramadan dengan luar bulan Ramadan sama saja. Itu tanda kegagalan. Puasa melahap apa saja, dendam, gitu kan? Dikumpulin makanan di siang hari, pas di malam giliran sholat tarawih ngantuk. Infak sedekah tak menambah. Idul Fitri momentum merdeka, back to nature. Selesai kan itu kan, ya apa kan sudah Ramadannya. Pada bukti kesuksesan Ramadan itu adanya di 11 bulan ke depan, betul kan? Kan cuma pilihan la'alakum, agar nanti setelah Ramadan engkau lanjut. Dalam bahasa agama apa? Istiqomah dengan ketaatan yang sudah dilakukan di bulan Ramadan. Dan inilah yang memang yang berat, betul, Bu. Coba lihat, baru keluar dari bulan Ramadan, Idul Fitri, Allah sudah menguji. Man soma Ramadana summa atba'a sittan. Barang siapa yang puasa Ramadan selesai kemudian diikuti dengan 6 hari. Tapi aneh, Bu, ketika puasa yang 6 hari itu berat rasanya, betul kan, Bu? Oh, puasa Pak Ustadz, jadwal kosong enggak? Ini anak saya mau khitanan. Oh, khitanan pasti ada walimah, ya kan? Mau puasa gak jadi lagi. Pak Ustadz, kosong enggak waktunya? Ini mau walimah safar, hajian, pasti ada hidangannya. Gak puasa lagi tuh, gitu kan? Berat memang itu. Yang berat itu memang istiqomahnya. Betul kan tuh? Dan itu yang dibutuhkan. Itu yang dibutuhkan. Kenapa? Kenapa berat? Karena pahala balasan bagi orang yang istiqomah itu gak kaleng-kaleng, Bu. Bukan kipas angin, bukan kulkas gitu kan. Apa? Sorga. Innalladzina qalu rabbunallah. Terus sumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang berkata Tuhan kami Allah, sumastaqamu, istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Nah, ini yang penting, Ibu, istiqomahnya nanti pasca Ramadan. Ya. Berat memang. Karena kalau tidak mau berat namanya bukan istiqomah, apa, Bu? Istirahat. Nah, santai, rebahan gitu kan. Berat. Dan istiqomah itu yang menentukan kesuksesan ibadah puasa kita. Bawa nilai-nilai yang sudah kita dapatkan dari Ramadan ini setelah kita keluar bulan Ramadan. Makanya kata ulama apa? Kun abdan robanian wala takun abdan ramadhanian. Jadilah kalian hamba-hamba robani, jangan jadi hamba-hamba ramadhani. Kalau hamba robani itu apa? Ramadan selesai, semuanya selesai. Puasa karena Ramadan, baca Quran karena Ramadan, sholat tarawih karena Ramadan, infak karena Ramadan. Ramadan selesai, selesai pula. Itu namanya abdan ramadhanian. Tapi abdan robani adalah apa? Orang yang istiqomah membawa nilai-nilai kebaikan yang biasa dilakukan di bulan Ramadan di 11 bulan. Ya. Nah, pada puasa ibadah
Ya. Lihat Ramadan, karena ada sebuah hadis yang dhaif, an-naumu fi Ramadan ibadah, tidurnya di siang hari itu ibadah. Ya, biasanya jam 2 jam 3 tuh di masjid perkantoran bergeletakan. Kenapa tidur? Ibadah, Pak Ustaz. Pas saat buka habis-habisan. Ya. Tetapi ini jangan. Akhirnya banyak orang yang gagal. Apa gagal? Sebab timbulnya kegagalan, kita kalah oleh masalah bukan karena tidak punya kemampuan untuk bertahan, tapi karena kita tidak memiliki daya kelola, tidak mampu memanage kesempatan hadiah terbesar, keistimewaan Ramadan yang Allah berikan kepada kita semua. Kita sia-siakan begitu saja. Padahal itu adalah apa? Ini yang harus menjadi mimpi besar kita. Betul. Ini waktunya masih ada? Udah jam 11? Udah habis, Bu? Belum ya? Tanggung di ini ya. Ini mimpi besar kita. Karena temanya itu kan tazkiyatun nafs. Ramadan sebagai sarana tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs akan kita raih ketika apa? Target ketakwaan yang dijanjikan oleh Allah kita dapatkan. Ya, alhamdulillah. Dan untuk sampai kepada pribadi yang bersih, yang takwa itu tidak gampang. Kenapa? Perlu ada sebuah cara, kita perlu sebuah usaha ikhtiar, manajemen yang rapih, yang istimewa di bulan Ramadan ini. Kenapa? Karena pada akhirnya ketakwaan itu adalah merupakan hasil dari sebuah proses ikhtiar maksimal kita. Tidak mungkin lahir begitu saja. Tapi apa yang kita lakukan harus mujahadah, harus kita diikhtiarkan Bapak Ibu di Ramadan ini. Kenapa? Karena ada 3 misi Ramadan yang kita bawa sekarang ini. Apa? Satu adalah tazkiyatun nafs ini Bapak Ibu. Ini fokus ke akhir ini. Fokus kepada tazkiyatun nafs. Bukan hanya menahan haus dan lapar saja. Yang kedua, tarbiyatul iradah. Di bulan Ramadan ini kita sedang dilatih oleh Allah untuk kita memiliki kekuatan iradah. Ngantuk Bapak Ibu, jam 2 jam 3 bangun untuk sahur, betul kan Bu? Tapi kok kenapa gampang ya di bulan Ramadan itu? Mungkin karena setannya dikerangkeng, dibelenggu, betulan itu kan. Datang ke masjid kayaknya kalau satu hari enggak sholat tarawih itu rugi kita. Kalau sehari kita enggak baca Quran itu kayaknya rugi kita. Satu hari 2 juz, bayangkan Bapak Ibu. Kita mampu dalam acara mukhayyam itu kan dilatih. Ya. Selama 30 hari kita kuat, nanti bisa di luar bulan Ramadan. Dan yang ketiga apa? Taqwiyatul ihtimal. Misinya adalah agar supaya kita memiliki apa? Daya kuat untuk memikul beban-beban yang berat yang Allah berikan kepada kita semua. Kapan? Ketika ruhiyah kita, ketika kita sudah bersih. Syaratnya kita akan kuat dan ringan menunaikan panggilan-panggilan Allah. Syaratnya apa? Hati. Ibu, bulan ada orang berangkat umroh. Ex-mek bahkan tahun ini ada yang naik haji sedang jalan kaki. Kok ada yang mau 7 bulan, 8 bulan setengah. Saya tahun 2023 ketemu dengan orang yang naik haji itu naik sepeda. Ustadz Fauzan, Kang Fauzan, orang Magelang, mungkin jangan pernah kenal. Naik sepeda apa? 7 bulan lamanya. Setelah dari hajian ke Palestina lagi gitu kan. Ketemu dengan gondrong kasih, ketemu ngobrol saat hajian backpacker di sana. Jalan kaki ada yang mau bisa ya sanggup menahan panasnya terik matahari. Oh, rupanya satu apa? Dadanya, hatinya sudah bersih, sudah lapang, siap. Apa? Maka jauhnya jarak antara Mekah dan Indonesia tidak terasa. Harus betul. Ibu yang pernah melahirkan, saya ingin nanya, ketika melahirkan sakit nggak Bu?
Saya punya tiga-tiganya di saat lahiran hadir menyaksikan, pengen tahu gimana sih seorang istri melahirkan. Nangis kita, darah menghambur, keringat bercucuran. Tapi aneh, di saat bayi lahir gak ada tuh seorang, ya kan tuh, senyum, ketawa. Kenapa? Karena sejak dari awal hatinya sudah bersih, sudah lapang, sudah senang gitu kan. Sehingga apa? Beratnya beban terasa ringan. Makanya satu kata, kalau kita ingin menikmati hidup ini, termasuk ibu ingin menikmati profesi sebagai guru, apa? Lapangkan saja, nikmati saja, hatinya bersihkan. Itulah yang dikatakan oleh Allah. Wa may yurid an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa may yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Barang siapa yang Allah akan berikan hidayah, Bu, maka Allah akan lapangkan dulu dadanya, yasrah sadrahu. Ketika dadanya lapang, hatinya sudah bersih, gak ada lagi beban. Yang ada adalah apa? Kebaikan, keutamaan, tahu dasarnya ibadah yang kita lakukan apa? Yasrah sadrahu lil Islam, nikmat. Tapi ketika Allah berikan dia itu apa? Kesesatan. Caranya apa? Yaj'al sadrahu dayyiqan, Allah jadikan dadanya sempit. Karena dadanya sempit, nafsu kan sesak, seperti orang naik ke atas langit sana. Ibu, kalau hatinya kotor, ya, jiwanya tidak bersih, hadir di sini, di masjid ini gak bakal betah, betul Bu? Bawaannya kayaknya pingin panas, betul? Apalagi lihat undangan, siapa sih penceramahnya? Oh Pak Ustadz Diding, Dadang, Dudung, pasti orang Jawa Barat tuh kan itu. Gitu. Ini bukan orang Semarang kan itu kan. Baru 1 jam aja pengennya kapan nih? Apa namanya selesainya gitu kan. Tapi kan hatinya bersih, nikmat di masjid. Karena kata Nabi, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidak suatu kaum bertemu berkumpul di rumah Allah dibacakan ayat-ayatnya, Allah akan menurunkan as-sakinah, mawaddah. Allah akan mengampuni dosa-dosanya dan nama-namanya disebut oleh Allah ya kepada malaikat-malaikatnya. Kita nikmat saja, betul Bu? Kapan? Ketika hati kita bersih. Di bulan Ramadan kita sedang dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau boleh diibarat, itu ibarat mesin cuci, laundry. Allah tahu Bu, kita nggak mungkin luput dari salah. Sebulan kita hidup, kita melakukan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kata Allah, nih aku berikan 1 bulan saja dari 12 bulan ini, ambil, manfaatkan, ya, jangan kau sia-siakan. Nabi mengatakan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan semata-mata mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, akan diampuni dosanya. Bersih ketika keluar di bulan Ramadan, menjadi pribadi yang memiliki nafs zakiyah, jiwa yang bersih. Bu, yuk, kenapa waktu kita betul Bu? Kata Nabi, inna a'mara ummati bainas sittin wa sab'in. Umur umatku itu tidak akan jauh daripada umurku, kisaran 60 sampai 70. Kita nggak bakal lama. Ada gak diantara kita yang hidupnya sampai 100 tahun? Nggak ada. Saya punya nenek kemarin meninggal dunia sebulan yang lalu, usianya 96 tahun Bu. Tapi itu jarang orang yang mati usia 96. Rata-rata berapa usianya? 60, 70. Allah tahu umat Nabi itu pendek-pendek. Allah tahu umat Nabi itu juga apa? Lemah fisiknya, agak seperti umat-umat yang lain. Tapi Allah berikan keistimewaan Bapak dan Ibu. Ya. Apa? Dikarenakan bulan Ramadan yang sangat dahsyat ini. Maka orang yang tidak memanfaatkan waktu kesempatan itu, maka dia ibarat orang mayat-mayat yang berjalan. Orang yang tidak bisa memanfaatkan kesempatan waktu, maka seperti orang yang sudah mati
karena hidupnya seperti mayat yang beku, hidup tak sopan, mati juga tak ingin. Kenapa? Gak punya ruh. Ya, gak punya ruh. Bisa bernapas, mungkin tampilan fisiknya menggiurkan, tapi hakikatnya dia mati dan belum tentu dia mendapatkan kenikmatan karena dia tidak memanfaatkan waktunya untuk melakukan kebaikan. 5 golongan yang bakal menyesal nanti yaumul kiamat. 1, orang yang kehilangan kesempatan beramal. Gak sempat beramal, gak mungkin beramal, karena nanti pada akhirnya ibu, yang nanti akan bermanfaat di saat kita berjumpa dengan Allah adalah amal kebaikan. Ingat surat apa betul? Al-Munafikun. Kapan biasanya nanti penyesalan itu datang? Ketika kematian tiba. Betul bu? Ya. Orang yang terputus dari saudaranya saat terima musibah, nyesal. Orang yang berhasil menangkap musuh tapi lepas kembali karena penjagaannya tidak kuat, nyesal. Udah dapat musuh, lepas lagi. Orang yang meninggalkan istri salihah jika diuji dengan wanita yang buruk. Ya, ini para suami cukup yang solihah saja. Pingin jadi istrinya solihah semua bu? Ini para suami pingin gak? Apa? Beri nama istrinya solehah. Orang yang terus bermaksiat hingga ajal menjemput. Dan biasanya penyesalan itu kecuali 1, penyesalan ada di depan. Orang bawa kambing di belakang, dia di depan, ditubruk, aduh nyesal saya di depan, gitu. Itu aja. Semua penyesalan adanya di belakang. Ya, nyesal. Yuk, kita mulai dari nol. Kita manfaatkan Ramadan ini. Waktu kita sama, modal kita sama, tapi cara kita menggunakan waktu itulah yang membuat kita. Ramadan kita sama, Ramadan boleh sama, tapi nanti akhirnya hasilnya berbeda. Kenapa? Cara memanfaatkan dan menggunakan Ramadan itu yang membuat berbeda, hingga hasilnya juga berbeda. Apa? Bagaimana cara kita memanfaatkan dan mengoptimalkan? 1, di dalam Ramadan ada momentum doa. Siapkan doa yang terbaik, pilih doa yang terbaik. Karena doa adalah sebuah pengakuan. Momentum doa mustajab kapan? Di saat kita berbuka. Jangan ya langsung main hantam saja. Manfaatkan itu momentum doa kita mustajab. Rencanakan doa yang terbaik di bulan Ramadan ini apa? Yang kedua, momentum pelipat gandaan pahala besar. Berbeda baca Quran di bulan Ramadan dengan di luar bulan Ramadan. Berbeda sholat sunnah di bulan Ramadan dengan di luar bulan Ramadan. Umrah di bulan Ramadan berbeda dengan umrah di dalam bulan yang lainnya. Al umratu fi Ramadan kana kamman hajjal ma'i. Manfaatkanlah. Ya. Allah tahu usia umat Nabi pendek-pendek, tapi aku berikan nih pahala luar biasa. Kita sudah tahu ini ya. Rencanakan itikaf sejak sekarang. Kira-kira di mana kita itikaf? Di masjid mana kita akan pilih? Apa yang akan kita lakukan selama itikaf? Yang ketiga, momentum panjang umur. Kenapa? Karena di bulan Ramadan inilah ada satu malam yang nilai kebaikannya lebih baik, bukan sama, lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita Ramadan itu, kalau umur umat Nabi Nuh kisaran berapa? 1000. Umur Nabi Daud 300 sampai 500 tahun. Allah tahu Bapak Ibu, umat Nabi usianya pendek-pendek, tapi Allah istimewakan. Kenapa? Karena di bulan ini ada malam Lailatul Qadar. Kenapa menjadi istimewa, membuat panjang umur? Karena disitulah Allah menurunkan. Makanya aktivitas kita fokus apa untuk pekan ini? Al-Quran, ya kan? Karena sesuatu yang berdekatan dengan Al-Quran pasti di mata Allah beda. Nabi, tapi kenapa mendapatkan gelar Sayyidul Anbiya, rajanya para nabi? Para nabi akan bermakmum kepada nabi kita. Kenapa? Karena Allah menurunkan Al-Quran. Ya.
Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Kenapa? Karena malam itu bertepatan dengan Lailatul Qadar. Ramadan disebut syuhur, rajanya bulan, karena di situ ada Al-Quran. Malaikat Jibril, imamnya malaikat, karena dia bertugas Al-Quran. Jadi rugi kita kalau misalnya di bulan Ramadan kita enggak punya perhatian lebih terhadap Al-Quran. Manfaatkan. Makanya kemarin saya ngisi Mukhayyam Quran, targetnya satu hari itu 5 juz. Ya, di sini alhamdulillah 2 juz. Ya. Momentum maghfirah, momentum ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ibarat laundry yang akan mencuci dosa-dosa kita. Ya. Manfaatkan Allah. Kemudian yang lebih penting, momentum tarbiyah. Ramadan adalah momentum perubahan dari diri kita, dimulai dari diri kita, tarbiyah zatiyah, dan Ramadan adalah merupakan sarana penempaan diri kita agar kelak kita menjadi pribadi yang bersih. Yang terakhir, momentum infaknya, jangan lupa ya, direncanakan. Ibu rahimakumullah, yuk muhasabah sebentar, kita merenung perjalanan hidup kita. Kenapa, Bu? Karena siapa tahu Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir. Siapa yang bisa menjamin tahun depan bertemu lagi dengan Ramadan? Ada di samping kanan kiri kita, keluarga kita, sahabat kita. Mungkin di tahun yang lalu kita bisa berpuasa berbareng, bisa tarawih bersama-sama, tapi pada akhirnya tahun ini tidak bisa diberikan oleh tahnya sudah habis. Dan ketika kemudian kesempatan kita itu ternyata berakhir dengan datangnya, maka disitulah akan banyak orang yang menyesal, dan banyak orang yang sadar begitu pentingnya kebaikan yang kita lakukan di dunia ini. Al-Quran surat Al-Munafikun, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina aman anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi rji'uni la'alli a'mala salihan fima tarak. Itu dalam surat Fatir, surat Al-Mu'minun. Ada 3 redaksi Al-Quran yang semuanya berisikan tentang betapa banyak orang nanti akan menyesal, dan penyesalan itu semuanya sama ketika kematian datang. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Kata Allah, ya orang-orang beriman, segera infakkan segera, yang punya uang, yang punya keberlimpahan, jangan ditunda-tunda sebelum datang kepada kalian kematian. Nanti ketika kematian datang kepada kalian, fayaqula rabbi laula akhartani, ya Allah, bisa enggak kematian itu engkau undur sehari saja, sedetik saja ya. Kalau engkau berikan waktu kesempatan lagi, fa asaddaqu, aku berjanji ya Allah, aku akan bersedekah, wa akum minas sholihin, dan aku akan menjadi orang yang soleh. Itu surat Al-Munafikun. Kalau surat Al-Mu'minun sama redaksinya, cuma amal solehnya nggak disebutkan. Hatta idza jaa ahadahumul maut fayaqula rabbi rji'uni la'alli a'mala salihan fima tarak. Hingga sampai kematian datang kepada kalian, akan banyak orang yang meronta-ronta meminta kepada Allah, irji'uni, ya Allah, bisa gak aku kembali ke dunia, pertemukan lagi aku dengan Ramadan ya Allah. Kalau seandainya engkau berikan Ramadan itu lagi kepada aku bisa bertemu lagi di tahun itu, la'alli a'mala salihan fima taraktu, aku akan beramal soleh yang aku dulu tinggalkan, yang aku senantiasa selalu dalam hatiku kata nanti saja tahun depan bertemu lagi dengan Ramadan. Apa jawab dari Allah? Kalla
innaha kalimatun huwa qailuha. Tidak, sekali-kali kalimat itu sudah tidak ada gunanya lagi. Wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun. Sekarang bukan kembali ke dunia, tapi kalian masuk ke alam barzah sampai hari kemudian dibangkitkan. Nyesal ya Allah, nggak bisa kembali ke dunia, sehari pun nggak bisa. Bahkan sampai penyesalan itu bukan hanya saat sakaratul maut, Bapak Ibu. Ketika ada orang-orang yang sudah digiring oleh Allah, dimasukkan ke dalam nerakanya, dia berteriak, wahum yastarikhuna minha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Hingga di antara penghuni neraka nanti ada yang berteriak, ya Allah, keluarkan kami, akhrijna, keluarkan kami dari neraka ini. Kemana? Kembalikan aku ke dunia ya Allah, berikan lagi waktu, umur, kesempatan. Apa janjinya? Ya Allah, kalau seandainya aku berikan lagi umur, kesempatan, mungkin yang diminta bulan Ramadan, la'alli, aku akan beramal soleh, apa? Fima tarak, yang aku dulu tinggalkan. Tapi sayang, seribu sayang Bapak Ibu, penyesalan itu sudah tidak ada gunanya lagi ya. Kenapa? Karena kematian itu adalah pasti. Mati adalah perkara yang gaib, tapi takut mati, tidak bersiap-siap diri, itu adalah sebuah aib. Mati adalah pasti, tapi bagaimana caranya kita mati, itu menjadi PR besar kita. Mati itu tiba-tiba, tapi mengapa banyak orang yang menunda-nunda amal, tidak segera. Mati itu dekat, tapi mengapa masih ada orang yang rajin maksiat? Bapak Ibu rahimakumullah, barang siapa yang tidak menyibukkan diri dalam kebaikan, niscaya ia akan disibukkan dalam keburukan. Naikkan kelasmu, mampu berusaha, teratur waktunya, terjaga nafsunya, dan tertata urusannya, serta bermanfaat bagi sesamanya. Yuk, jadikanlah setiap detik adalah kerja-kerja ikhlas kita dengan amalan-amalan yang heroik dan istimewa. Setiap jantung berdetak adalah kerja keras kita dengan karya yang mencetak. Dan setiap tetes keringat adalah kerja keras sebagai syukur nikmat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, mudah-mudahan kita happy ending full barokah. Karena ketika anak cucu Adam meninggal dunia, ternyata yang akan kita bawa hanya adalah amal-amal. Mudah-mudahan Ramadan yang kita lalui tahun ini menjadi bekal kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi yang pribadi yang dahsyat lagi. Tentu Ramadan yang bukan hanya menahan haus dan lapar, tapi Ramadan yang mampu mengubah dan merubah diri kita menjadi pribadi yang istimewa, yaitu insan muttaqin. Bapak Rahmatullah, jam 11 ternyata Ibu. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Ustaz atas yang disampaikan tadi, luar biasa. Selanjutnya Ustaz. Oh boleh kalau ada, tapi kalau nggak ada jangan maksa nanya juga. Kalau nggak ada. Mungkin dua cukup ya, isi pertanyaan yang mau main. Oke, kita buka di awal dulu. Mungkin ada yang ingin disampaikan, ada pertanyaan. Kalau enggak nanti langsung ke Iwan. Ada pertanyaan? Nggak ada kayaknya ya. Alhamdulillah kajian kita beres, latihan peningkatan spiritual. Alhamdulillah dengan tema Ramadan pas yaitu nafas untuk meraih kemenangan. Alhamdulillah sudah selesai. Ada beberapa momen nanti yang akan saya sampaikan, mungkin
lainnya nanti acara selesai nanti akan saya sampaikan beberapa pengumuman dari pimpinan atau dari panitia. Sekali lagi sebelum jazakallah Ustaz izin dan muji atas apa yang disampaikan luar biasa. Kita tutup dulu aja gitu. Boleh. Kita tutup dulu saja, nanti setelah itu kita sampaikan pengumuman. Kita tutup dengan membaca doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika. Ustaz, ada request untuk doa untuk kita Ustaz. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abbudana wa takhashwana wa tadarru'ana wa tammim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana an kulli syarr. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal muharram wa rasulikal mukarram fi hadhihi sanati wa fi kulli sanah wa fi kulli ahsanil hal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.